Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zafran Azam Al-Fahri. Saya berdiri di sini akan menceritakan tentang kisah keteladanan Sunan Kalijaga. Teman-teman, Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh yang sangat kuat dalam mendidik agama Islam. Pada masa itu, musim kemarau yang panjang membuat rakyat jelata gagal panen. Akhirnya, mau tidak mau, rakyat jelata yang harus membayar pajak yang tinggi. Rakyat menjadi sangat menderita. Raden Mas Said berpikir untuk melakukan perbuatan yang bisa meringankan penderitaan rakyat. Tanpa berpikir panjang, Raden Mas Said mencuri hasil panen yang tersimpan di gudang penyimpanan istana. Biasanya, malam-malam Raden Mas Said membaca Al-Quran di kamarnya. Tetapi ketika itu, malam-malam Raden Mas Said pergi untuk mencuri hasil bumi dari penyimpanan gudang istana yang hasilnya dibagikan kepada rakyat jelata. Istana geger karena kecolongan. Raja marah sehingga pengawal pun berusaha sekuat tenaga untuk menangkap pencuri itu. Pada suatu malam, penjaga gudang sengaja meninggalkan gudang untuk mengintip. Dari kejauhan datang Raden Mas Said. Tanpa berpikir panjang, penjaga segera menangkap Raden Mas Said. "Hah! Kena kau pencuri. Mau pergi kemana kau? Ayo, segera kita bawa pencuri ini ke hadapan Baginda." "Baginda, ampun Baginda, pencurinya sudah tertangkap." "Cepat, kamu buka topeng pencuri itu. Saya mau lihat siapa dia." Shred. Penjaga pun membuka topeng Raden Mas Said. Betapa terkejutnya ayahanda Mas Said. Kamu berani mencuri di gudang istanamu sendiri. Apa yang kamu lakukan, Said? "Ampun ayahanda. Hamba mengaku bersalah ayahanda." "Penjaga, jebloskan dia ke penjara. Sebelumnya, kamu harus cambuk dia sebanyak 200 kali. Setelah itu, ingat, Said, pergi kamu menjauh dari hadapanku." Raden Mas Said pun pergi ke tengah hutan. Beliau mengubah namanya menjadi Branda Lakajaya. Selama tinggal di dalam hutan, Raden Mas Said tetap mencuri yang digunakan untuk membantu rakyat jelata. Pada suatu hari, ada seorang yang berpakaian serba putih melintas ke dalam hutan. Branda Kalajaya melihat orang itu membawa tongkat yang ujungnya emas. Tanpa pikir panjang,
Tongkat itu pun direbut dari orang yang berbaju putih. Karena sangat kuatnya orang berbaju putih sampai terjatuh. Ya Allah, apa yang sudah kamu lakukan, Kisana? Hah, hanya mengambil tongkat saja kok menangis. Bukan tongkat itu yang saya tangisi. Tapi saya sudah berbuat dosa. Rumput ini tercabut dan mati. Hanya rumput saja kok ditangisi. Kisana, kalau Kisana mau harta, lihatlah tumbuhan emas yang ada di depanmu. Saya menangis bukan karena kehilangan tongkat yang kamu ambil. Saya menangis karena berbuat dosa. Rumput ini tercabut ketika jatuh. Apabila rumput ini dipakai untuk makan ternak, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sebuah kesia-siaan, sungguh sebuah dosa. Astaghfirullahaladzim. 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 Raden Mas Said pun tersadar kalau orang yang ada di hadapannya bukan orang sembarangan. Tuan, saya memang mencuri, tapi bukan untuk memperkaya diri. Saya mencuri untuk dibagikan kepada fakir miskin yang lapar tetapi harus membayar pajak yang sangat tinggi di kerajaan. Saya memang berbuat dosa, tapi saya bermaksud membantu. Kisanak, apa yang Kisanak lakukan itu salah. Perumpamaan mencuci pakaian dengan air kencing. Apa yang terjadi? Pakaian itu tidak akan menjadi bersih. Justru semakin kotor dan berbau. Ya Allah, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Saya bukan penjahat. Tuhan, izinkan saya berguru kepada Tuhan. Tidak, Kisanak. Silakan Kisanak mencari kebenaranmu sendiri. Tidak, Tuan. Izinkan saya berguru kepada Tuan. Tolong, Tuan. Saya ingin bertobat. Baiklah, kalau Kisanak memaksa. Tapi dengan satu syarat. Kisanak harus menjaga tongkat ini. Tidak boleh pergi dari tempat ini sampai saya kembali. Sunan Bonang pergi meninggalkan Raden Mas Said. Orang yang berbaju serba putih itu ternyata Sunan Bonang. Raden Mas Said menunggu tongkat itu. Hari demi hari berganti, bulan berganti, tahun berganti. Sunan Bonang kembali ke tempat di mana beliau menancapkan tongkatnya. Raden Mas Said masih duduk menunggu tongkat di pinggir kali. Semua badannya dipenuhi akar belulang, dipenuhi rumput. Badannya sangat kotor. Orang-orang pun mengira kalau Raden Mas Said adalah arwah jasad penunggu kali.
Sunan Bonang dengan karomah yang dimiliki membangunkan Raden Mas Said. Setelah Raden Mas Said dibangunkan, dibersihkan dari tapanya, Raden Mas Said pun diajak ke pesantren untuk dididik agama. Karena Raden Mas Said sudah menjaga tongkat di pinggir kali, maka Sunan Bonang menamakan Raden Mas Said Sunan Kalijaga. Jaga artinya menjaga, kali artinya sungai. Demikianlah teman-teman kisah keteladanan Sunan Kalijaga yang dapat saya sampaikan. Amanat dari cerita ini adalah kita harus tetap belajar ilmu agama maupun ilmu umum dan selalu berdakwah. Teman-teman, itulah kisah yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah, jika salah datangnya dari saya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.